Bab 3521 meninggalkan kolam abadi. Kekuatanku sebenarnya telah mencapai tingkat keabadian. Zhao Ya merasakan kekuatan di hatinya, lalu dia bersorak dan berbalik untuk melihat Ye Bufan. Kakak senior Ye, pernahkah kamu melihat ini? Aku benar-benar menerobos ke puncak abadi agung, hahaha. Dia juga memiliki ekspektasi psikologis sebelum memasuki kolam abadi Zixiao dan melangkah ke puncak abadi besar. Ini sudah sukses, lagi pula, banyak orang yang tidak dapat menembus ambang batas ini. Saya tidak pernah bermimpi bahwa saya akan dipromosikan ke begitu banyak level berturut-turut, langsung mencapai puncak keabadian agung. Tidak hanya dirinya sendiri, Zhao Wuxiang, Mu Yuntian dan lainnya juga memiliki harapan seperti itu. Bagaimanapun, ini adalah kecepatan kultivasi yang seharusnya dimiliki orang normal, dan bahkan jauh melebihi orang biasa. Melihat seluruh dunia peri, tidak ada kecepatan peningkatan abnormal kedua seperti yang dialami Ye Bufan. Ya, selamat, jawab Ye Bufan sambil tersenyum. Kakak senior Ye, jarum perakmu pasti membantu, terima kasih. Setelah bahagia, gadis kecil itu kembali sadar dan menyadari masalahnya. Zhao Ya menoleh untuk melihat ke arah Mulanzi lagi, kakak seniormu, apa kabar? Berapa banyak terobosan yang telah kamu buat? Saya sekarang berada di tahap akhir Daluo Immortal. Mulanzi sama gembiranya di hatinya, tetapi kepribadiannya jauh lebih baik daripada Zhao Ya, jauh lebih stabil. Dia mendatangi Ye Bufan dan membungkuk dalam-dalam, terima kasih Tuan Ye karena telah membantu saya. Dia hanya berharap untuk memasuki Great Luo Immortal, tetapi dia tidak berharap untuk mencapai tahap selanjutnya dan tahu bahwa itu semua terkait dengan jarum perak Ye Bufan. Ye Bufan tersenyum tipis, sama-sama, kita semua berteman. Ya, kita semua adalah teman baik. Zhao Ya tersenyum, dengan kegembiraan di wajahnya, kolam peri Zixiao benar-benar tempat yang bagus, bisa jadi tiba-tiba meningkat pesat. Banyak sekali, dan tidak perlu melalui kesengsaraan. Terakhir kali saya melewati kesengsaraan, saya dipukuli sampai mati, dan saya hanya memiliki separuh hidup saya yang tersisa. Ye Bufan tiba-tiba merasakannya, sesuatu di hatinya ketika dia mendengarnya mengatakan ini. Saya tidak tahu bahwa Raja Abadi Zixiao akan mengambil tindakan terhadap saya dan Xuan Yuan Linglong sebelumnya, jadi saya tidak terlalu memikirkannya. Sebagai penguasa Zixiao Tian, pihak lain pasti telah menerima berita dari Donghua Tian dan mengetahui bahwa dia telah menghancurkan rumah Raja Abadi Donghua dengan Dewa Petir Kepunahan. Namun sekarang mengatur untuk mengambil tindakan di Zixiao Immortal Pond sama saja dengan memotong kartu asnya sendiri untuk mengatasi kesengsaraan. Tampaknya mereka yang bisa menjadi penguasa sebuah pesta semuanya adalah rubah tua, dan mereka telah memasang jebakan untuk diri mereka sendiri tanpa menyadarinya. Namun, pihak lain tidak pernah bermimpi bahwa dia akan mampu mengalahkan Zixiao Tian sepenuhnya dengan kekuatannya tanpa menggunakan kesengsaraan guntur. Kakak senior Ye, seberapa banyak kemajuanmu? Suara ceria Zhao Ya menariknya keluar dari pikirannya. Aku, hanya sedikit. Ye Bufan mengulurkan dua jari untuk memberi isyarat. Faktanya, di antara beberapa orang, dia mengalami peningkatan terkecil, hanya mencapai terobosan dari puncak roh agung abadi. Bagaimana ini bisa terjadi? Seharusnya tidak begitu. Mulanzi dan Zhao Ya sama-sama terlihat sangat terkejut kali ini. Di dalam hati mereka, pria ini maha kuasa dan jelas merupakan seorang jenius dalam kultivasi. Dia telah meningkat pesat, jadi pihak lain seharusnya lebih maju lagi. Tidak mengherankan bahkan jika dia mencapai level Raja Abadi. Ye Bufan menyentuh hidungnya, merasa sedikit malu. Dia tidak bisa mengatakan bahwa dia tidak tega menyia-nyiakan bencana. Mungkin kualifikasiku terlalu buruk. Ini. Mulanzi tidak berkata apa-apa, menunjukkan keraguan. Tiba-tiba mereka melihat Zixiao Immortal Pond di sebelah mereka. Dibandingkan saat mereka masuk, energi spiritual telah melemah berkali-kali. Cairan peri saat ini hampir berubah menjadi genangan air jernih, dengan sedikit energi spiritual di dalamnya. Zhao Ya tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan dia tergerak, kakak senior Ye, apakah kita menyerap terlalu banyak energi spiritual, jadi kamu tidak menyerapnya? Garis hitam di kepala Ye Bufan,
Ini kecil pikiran gadis itu sangat aneh, tapi tidak ada cara untuk menjelaskannya untuk sementara waktu. Kakak senior Ye, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kalau aku memberikan kompensasi padamu sebagai kakak perempuan dan menjadi istrimu? Gadis kecil itu tampak serius tidak menyangka bahwa dia akan menggunakan dirinya sendiri sebagai kompensasi, dan pipinya langsung memerah. Ini tidak ada hubungannya denganmu, ini alasan pribadiku. Ye Bufan mengubah topik pembicaraan, lebih baik bersiap dengan cepat, kita akan segera keluar. Ketika harus meninggalkan Zixiao Immortal Pond, wajah Mulanzi dengan cepat berubah menjadi malu lepaskan dan sadari keseriusan masalahnya. Tuan Ye, karena semua ini dilakukan oleh Raja Abadi Zixiao, dia pasti mempunyai tujuannya sendiri. Saya mengenal orang ini dengan sangat baik, dan dia selalu menolak untuk menyerah sampai dia mencapai tujuannya. Dan Anda telah membunuh begitu banyak dari mereka. Masalah ini pasti belum selesai. Zhao Ya berkata dengan gugup, apa yang harus kita lakukan? Mulanzi mengertakkan gigi dan berkata, baiklah, adik perempuanku dan aku akan menghentikan Raja Abadi Zixiao semampumu. Larilah sejauh yang kau bisa. Ye Bufan tergerak, tapi dia masih geli. Apakah kamu pikir kamu bisa menghentikan Raja Abadi Zixiao? Aku, Mulanzi berkecil hati untuk sementara waktu. Kekuatannya telah meningkat pesat, dan dia telah mencapai tahap akhir dari Daluo Immortal, tetapi dibandingkan dengan Raja Abadi Zixiao, itu benar-benar dunia yang berbeda. Kalaupun ada 1.000 atau 10.000, jumlahnya tidak sebanding dengan yang lain. Meskipun dia tahu dia kalah, dia masih sangat keras kepala, tapi apapun yang terjadi, kamu harus mencobanya. Bagaimanapun, masih ada secercah harapan. Masalah ini, aku akan menanganinya sendiri. Saat kamu keluar, berdiri saja di sampingku, tidak perlu mengatakan apapun, tidak perlu melakukan apapun, lihat saja. Ye Bufan berulang kali memperingatkan bahwa dia memiliki kekuatan mutlak. Jin Meyer dan Situ Dianmo sama-sama berada di puncak Raja Abadi, sedangkan Xiao Qing dan Leng Qingqiu telah mencapai tahap akhir Raja Abadi. Terlebih lagi, sekarang Erlang dan Suanyuan Linglong telah mencapai puncak Raja Abadi. Kekuatan mereka cukup untuk menghancurkan si Xiao Tian. Mulanzi hendak mengatakan sesuatu yang lain, ketika cahaya putih menyala, membungkus tubuh keempat orang itu, dan kemudian menghilang dari tempatnya. 3 hari telah berlalu dan semuanya dikirim keluar Zixiao Immortal. Dikatakan bahwa Geng Junseng melarikan diri dari Zixiao Immortal Pond menggunakan jimat giok teleportasi. Ketika dia sampai di luar, dia berkeringat dingin. Suanyuan Linglong, Ye Bufan, kalian semua tunggu aku. Orang ini mengertakkan gigi dengan kebencian, lalu mengeluarkan utusan batu giok dan diam-diam mengirim pesan. Dia telah tiba di sini sehari yang lalu, tetapi semuanya dilakukan secara diam-diam, dan bahkan Bei Gongyue, pemimpin sekte Aojian, tidak mengetahuinya. Raja Abadi Zixiao menghibur dan menghadiahinya dengan baik, diam-diam mengatur agar dia berada di rumah Raja Abadi, dan memintanya untuk bertanggung jawab atas operasi penembak jitu di kolam abadi Zixiao. Dia juga punya pertimbangan sendiri dalam melakukan hal itu. Bagaimanapun, Geng Junseng sangat akrab dengan Suanyuan Linglong dan Ye Bufan, jadi paling tepat baginya untuk memimpin, dan tidak akan ada kecelakaan lain. Hanya saja rencananya tidak berubah dengan cepat. Suatu tindakan yang semula tak terelakkan gagal total, dan hanya Geng Junseng yang lolos. Tidak lama setelah berita itu dikirim, 2 sosok muncul dari luar. Mereka adalah 2 bersaudara dari Raja Abadi Zixiao. Mengetahui bahwa operasinya gagal, Raja Abadi Zidu tampak murung, dengan niat membunuh terlihat jelas di sekujur tubuhnya. Katakan padaku, apa yang terjadi? Bab 3522, Skema Racun Kelahiran Kembali. Itu semua Ye Bufan, dialah yang merusak perbuatan baik kita. Geng Junseng tidak berani menunda dan buru-buru menceritakan kisahnya dari awal sampai akhir. Akhirnya, dia berkata, anak laki-laki bernama Ye telah menyembunyikan kekuatannya dan berpura-pura menjadi babi, tapi dia mampu menggunakan teknik klon untuk membunuh puncak Daluo Immortal. Raja Abadi Zidu berkata dengan suara dingin, itu artinya, kecuali kamu,
10 orang itu apakah mereka semua mati? Petik 2. 10 puncak abadi Luo yang agung semuanya adalah pejuang mati yang dilatih dengan susah payah, dan mereka semua mati sekaligus, yang membuatnya merasa patah hati. Merasakan niat membunuhnya, Geng Junseng terkejut, ya, mereka semua sudah mati. Raja Abadi Zixiao berkata, mereka benar-benar tidak berguna. Bahkan jika Ye Bufan kuat, Anda harus mencari kesempatan untuk mengeluarkan Suan Yuan Linglong. Geng Junseng berkata dengan ekspresi pahit di wajahnya, Tuan Raja Abadi, kamu tidak tahu bahwa Suan Yuan Linglong tidak kalah kuatnya dengan Daluo Immortal di puncaknya, dan luka di tubuhku disebabkan olehnya. Ini mungkin. Mata Raja Abadi Xiao penuh dengan niat membunuh, apakah Anda tahu konsekuensi menipu saya? Tuan Raja Abadi, beraninya saya berbohong kepada Anda. Geng Junseng berlutut sambil menjatuhkan diri, apa yang saya katakan adalah kebenaran, Suan Yuan Linglong benar. Kekuatannya sangat kuat, setidaknya Daluo Immortal. Dia menceritakan kisah dari awal hingga akhir tentang bagaimana dia ingin menyelinap menyerang Suan Yuan Linglong dan kemudian terluka parah, dan akhirnya berkata, semua yang dikatakan murid itu benar, dan tidak ada kebohongan. Mohon Raja Abadi Mingjing. Hahaha, janin teratai 9 surga memang luar biasa. Raja Abadi Zixiao juga merasa bahwa Geng Junseng tidak berani berbohong kepadanya, dan tertawa terbahak-bahak, matanya bersinar. Meskipun tidak mudah untuk melatih 10 prajurit mati di puncak Daluo Immortal, dia tidak merasa terlalu tertekan jika dia mati, bagaimanapun, janin teratai 9 surga ada tepat di depannya. Mampu mencapai alam abadi Luo besar hanya beberapa hari setelah naik adalah bakat yang tak tertandingi. Jika Anda dapat menguasai tubuh fisik, level apa yang akan Anda capai di masa depan? Raja Abadi atau Kaisar Abadi? Ini tidak terbatas. Raja Abadi Zidu berkata, saudaraku, apa yang akan kamu lakukan dengan itu? Bunuh anak laki-laki bernama Ye. Tubuh embrio teratai 9 surga akan ditangkap apapun yang terjadi, dan kita tidak boleh membiarkannya melarikan diri. Raja Abadi Zixiao berkata, tetapi masalah ini harus dilakukan dengan bersih tanpa ada kekurangan yang terungkap, apalagi membuat orang-orang di luar ragu. Geng Junseng berkata dengan wajah tersanjung, Tuan Raja Abadi. Saya punya cara. Zixiao melirik dia meliriknya, katakan padaku, apa yang bisa kamu lakukan? Itu dia, Ye Bufan berkolusi dengan monster di alam iblis dan membunuh 5 tetua dari Sekte Aojian, serta 2 tetua pedang Piao Xiang Sekte dan Villa Tianji. Orang kuat. Saat saya mempublikasikan hal ini, semua orang secara alami akan berpikir bahwa dia mencoba merebut sumber daya dari Zixiao Immortal Pool dan membantai orang lain. Bahkan jika itu adalah Tian. Kedua wanita dari Yanzong tidak luput, dan Mu Yuntian tidak bisa berkata apa-apa. Ketika tiba waktunya untuk menangkap Suan Yuan Linglong, tidak ada yang akan berpikir 2 kali tentang hal itu, dan mereka semua akan berpikir bahwa dia pantas mendapatkannya itu, apalagi janin teratai 9 surga. Ini adalah ide yang bagus, lakukan saja apa yang kamu katakan. Raja Abadi Zixiao mengangguk, yang dia inginkan adalah alasan, dan yang dia inginkan bukanlah mengungkapkan rahasia teratai 9 surga. Embrio. Adapun kekuatan Ye Bufan, dia belum terlalu memperhatikannya. Di matanya, termasuk Leng Qingqiu dan lainnya, mereka semua adalah makhluk yang bisa dengan mudah dikalahkan. 3 hari semakin dekat, dan semua orang telah berkumpul di sini lebih awal di luar gerbang istana Pangeran Zixiao. Apakah itu 5 sekte besar atau sekte kecil? Semua orang penuh dengan ekspektasi. Setelah bertahun-tahun, murid-muridnya akhirnya memiliki kesempatan untuk memasuki Zixiao Immortal Pond, dan mereka semua bertanya-tanya seberapa banyak yang dapat mereka capai dan seberapa besar budidaya mereka dapat ditingkatkan. Kedua bersaudara, Raja Abadi Zixiao, berdiri di depan semua orang dengan senyuman di wajah mereka, seolah-olah mereka tidak tahu apa-apa dan tidak terjadi apa-apa. Yan Cixing datang dengan ekspresi ambigu di wajahnya, Tuan Raja Abadi, Anda begitu murah hati dan benar dalam membuka kolam abadi Zixiao kali ini untuk membantu semua orang meningkatkan kekuatan mereka. Bei Gong Yue menindaklanjuti dan berkata, iya, dengan Zixiao di tanah suci seperti Xiao Xianqi,
murid-murid muda Xiaotian akan meningkat pesat. Yang lain mengangguk, jelas sangat puas dengan langkah Raja Abadi Xiao ini. Ini bukan apa-apa. Pak Tua Tianji berkata bahwa akan ada bencana di wilayah surga bawahku. Saat ini, kita semua harus bekerja sama dan tidak peduli dengan sedikit sumber daya budidaya. Meskipun kali ini konsumsi kolam peri akan pasti besar, tapi aku tidak peduli. Selama Xiaotianku aman, aku bisa memberikan apapun. Kata-katanya benar dan berapi-api, dan semua orang di sekitarnya sering mengangguk. Bahkan banyak orang yang memiliki keluhan pribadi tentang Raja Abadi Xiao mengubah pandangan mereka saat ini. Pada saat ini, ada gelombang fluktuasi formasi datang dari depan, dan kemudian cahaya berkedip-kedip. Keluar, akhirnya keluar. Orang-orang dari semua sekte besar sangat bersemangat, ingin melihat seberapa sukses murid-murid mereka. Tapi ketika cahayanya menghilang, hanya ada 4 sosok di antara mata yang menunggu, 3 wanita dan 1 pria, yang jelas-jelas adalah Ye Bufan dan partainya. Ini, banyak orang yang tercengang saat melihat pemandangan ini. Dalam benak banyak orang, Ye Bufan telah membuat musuh yang tak terhitung jumlahnya. Begitu dia masuk, tidak mungkin untuk keluar, dan dia pasti akan dibunuh. Namun kini dia tidak hanya keluar, tapi dia juga terlihat segar dan dalam kondisi sempurna, bahkan tidak ada sehelai rambut pun yang hilang. Terutama orang-orang dari beberapa sekte besar, termasuk Yan Cixing dan Bei Gongyue, matanya membelalak. Keduanya sebelumnya telah mengeluarkan perintah kematian kepada murid-murid mereka, mengharuskan mereka memasuki kolam abadi Xiao dan membunuh Ye Bufan terlebih dahulu. Secara logika, tanpa perlindungan Xiao Qing dan wanita lain, orang lemah ini pasti mati. Tapi betapapun terkejutnya mereka, betapa tidak dapat diterimanya mereka, faktanya adalah faktanya, dan keempat orang itu benar-benar berdiri di sana. Di sisi lain, melihat murid-murid lain dari sekte besar, tidak ada satupun sosok yang terlihat. Yan Cixing bertanya, Tuan Raja Abadi, apakah kolam abadi Xiao ini ditransfer secara bertahap? Tidak, Raja Abadi Xiao melambaikan tangannya dengan ekspresi tegas. Kolam abadi langit ungu adalah tanah suci budidaya sisa dari zaman kuno, dan batasannya juga merupakan sisa dari zaman kuno. Meskipun saya dapat memutuskan kapan akan membukanya, saya tidak dapat memutuskan kapan akan mengakhirinya. Batas waktu untuk setiap pembukaan ditetapkan pada 3 hari. Setelah 3 hari, selama masih hidup, kamu akan memberikannya sekali dan untuk selamanya, tidak untuk kedua kalinya. Ini, setelah dia selesai berbicara, itu ekspresi semua orang yang hadir berubah. Itu hanya diteleportasi sekali, dan siapapun yang hidup dapat diteleportasi keluar. Bukankah itu berarti kecuali 4 orang di depanmu, semua orang telah mati? 100 orang masuk, tetapi hanya 4 yang keluar, yang benar-benar di luar dugaan semua orang. Apa sebenarnya yang terjadi? Apa yang terjadi di dalam? Bagaimana muridnya meninggal? Tepat ketika pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya muncul di benak semua orang, sesosok tubuh melangkah keluar, mengangkat jarinya dan menunjuk ke arah Ye Bufan, bertanya dengan tegas. Nama keluarga saya Ye, kakak laki-laki saya Su Banxing dari Sekte Aojian, di mana kakak laki-laki Qin Nan dan Qin. Bab 3523, maju ke depan. Pria yang melompat keluar tidak lain adalah Geng Junseng. Pada saat ini, wajahnya tampak sedih dan marah, seolah-olah dia tidak tahu apa-apa. Semua orang menoleh, ingin melihat bagaimana jawaban pemuda ini. Namun apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan semua orang dan di luar dugaan semua orang. Ye Bufan mengangkat tangannya dan membuka mulutnya, mengusir Geng Junseng. Semua orang sekarang tercengang dan tidak mengerti mengapa pemuda ini begitu mendominasi. Yang paling penting adalah ini adalah kota abadi Xiao, dan Raja Abadi Xiao berdiri di sampingnya. Geng Junseng menutupi pipinya yang bengkak, kaget sekaligus marah. Ia tidak menyangka pihak lain akan berani mengambil tindakan saat ini. Kamu berani memukulku. Ye Bufan tersenyum sinis, kenapa kamu tidak berani? Aku tidak tahan dengan orang yang berpura-pura berusia 13 tahun. Jika kamu berpura-pura menjadi 13 tahun lagi, aku akan memukulmu. Kamu,
Geng Junseng merasa malu dan marah. Dia sangat marah hingga matanya terbakar, tetapi dia tidak memiliki keberanian untuk melangkah maju lagi. Dia menoleh ke arah Raja Abadi Zixiao dan berkata, "Tolong, Tuan Raja Abadi, buatlah keputusan untukku. Anak-anak muda, karena kalian telah keluar dari kolam abadi Zixiao, kalian memiliki tanggung jawab untuk memberikan penjelasan kepada semua orang. Katakan padaku, apa yang terjadi di dalam? Apa yang terjadi, di mana orang-orang dari sekte lain?" Semua orang menoleh. Dalam pikiran mereka, Raja Abadi Zixiao telah maju, dan pihak lain harus memberikan penjelasan. Apa yang tidak pernah dia duga adalah Ye Bufan mengerutkan bibirnya, "Orang tua, jelas kamulah yang membunuh semua orang, tapi kamu masih terus bertanya padaku. Apakah menyenangkan bermain seperti ini? Ini adalah Zixiao, Raja Abadi Zixiao. Kepala Tuhan, beraninya pemuda ini bersikap kasar. Nak, kamu berani berbicara dengan Raja Abadi seperti ini. Apakah kamu tidak ingin hidup? Jika kamu tidak menghormati Raja Abadi, kamu harus dipotong-potong. Kamu penuh omong kosong dan berani." Orang ini dipenuhi dengan kemarahan. Beberapa benar-benar marah, dan beberapa hanya untuk menyenangkan Raja Abadi Zixiao. Tapi tidak peduli apa mentalitas mereka, semua orang berdiri dan mencela Ye Bufan. Mu Yuntian sedikit mengernyit. Dari lubuk hatinya, dia condong ke arah pemuda ini, tapi dia tidak menyangka dia begitu ceroboh. Dia tidak hanya mengalahkan Geng Junseng, tetapi dia juga secara terbuka menentang Raja Abadi Zixiao. Sekarang bahkan jika dia ingin membantu, tidak mudah lagi baginya untuk meminta bantuan, jika tidak, dia akan menjadi sasaran ribuan orang. Raja Abadi Zidu berteriak dengan marah, "Tangkap maniak pemberani itu." Dengan perintah ini, para penjaga dari kota kerajaan bergegas maju dan siap mengambil tindakan. Apakah kamu akan membungkam mereka? Ye Bufan memandang semua orang. "Yang hadir, sudah kubilang, semua muridmu mati di kolam abadi Zixiao, dan mereka juga mati di tangan Raja Abadi Zixiao. Apakah Anda berbaik hati membuka kolam peri untuk murid-murid Anda? Sebenarnya, ini adalah jebakan, dan siapapun yang masuk akan mati roh peri." Setelah Ye Bufan mengatakan ini, beberapa orang yang hadir mencibir. Beberapa orang sudah menunjukkan ekspresi terkejut. Beberapa orang telah mencurigai motif pembukaan Zixiao Immortal Pond sebelumnya, tetapi sekarang lebih dari 90 dari ratusan murid yang masuk telah meninggal. "Kembalilah, kalian semua." Raja Abadi Zixiao tampak serius, "Sungguh konyol bagimu untuk mengatakan bahwa aku akan menyerang orang-orang itu. Aku adalah penguasa Zixiao Tian, dan mereka semua adalah rakyatku. Semakin kuat dirimu, semakin kuat dirimu, semakin baik bagiku. Apa gunanya bagiku jika aku membunuh mereka? Mengapa aku harus melakukan ini?" Ye Bufan memandang lelaki tua yang berbicara omong kosong ini, dengan cibiran di wajahnya jelas sekali bahwa dia tidak akan membunuh embrio teratai 9 surga. "Berita itu diumumkan di depan umum. Kenapa kamu tidak tahu? Tapi aku tahu kamu pasti melakukan ini." Ye Bufan mengangkat tangannya dan melambai, dan 6 mayat tiba-tiba muncul di depan semua orang. Di kolam abadi Zixiao, 10 dewa Luo yang hebat mati di bawah tangan Ye Erlang. Namun, serangannya agak keras, 4 di antaranya telah dipukuli habis-habisan, dan hanya 6 yang masih bisa digunakan. "Lihatlah siapa orang-orang ini. Muridmu mati di tangan mereka." Bahkan jika dia tidak mengatakan apa-apa, orang lain sudah melihatnya, tapi sayangnya mereka semua terlihat bingung. Ye Bufan sedikit mengernyit. Dia awalnya berpikir bahwa mereka yang telah berkultivasi ke tingkat puncak Daluo Immortal akan terkenal di Zixiao Heaven terlalu sederhana. Orang-orang ini seharusnya adalah tentara mati yang dibesarkan oleh Raja Abadi Zixiao. Mereka biasanya tidak muncul sama sekali. Bahkan jika mereka muncul, identitas asli mereka tidak akan terungkap, jadi mereka tidak diketahui semua orang. "Ye Bufan, apa yang kamu lakukan? Kamu ingin menjebak Raja Abadi dengan menciptakan mayat. Apa menurutmu semua orang bodoh?" Saat ini, Geng Junseng melompat keluar lagi. "Semuanya, izinkan saya memberitahu Anda beberapa patah kata. Tidak ada keraguan tentang masalah ini.
Saudara-saudara saya dari Sekte Aojian dan murid-murid Anda semuanya mati di tangan penjahat tercela ini. Namanya Ye Bufan, dia sangat tercela dan tidak tahu malu. Sebelumnya di alam iblis, dia pernah berkolusi dengan binatang iblis untuk membunuh 5 tetua dari Sekte Aojian saya. Selama kepentingannya berada di garis depan, dia tidak peduli tentang apa pun untuk memperjuangkan kolam abadi Zixiao. Dengan sumber dayanya, dia membunuh yang lainnya. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang yang hadir tampak terkejut. Banyak orang tidak tahu bahwa 5 tetua Sekte Aojian telah meninggal, dan mereka tidak menyangka kalau mereka mati di usia yang begitu muda. Setelah keterkejutan itu, banyak orang memilih untuk percaya bahwa bagaimanapun juga, bahkan 5 tetua pun bisa terbunuh, apalagi murid inti yang telah masuk sebelumnya. Beberapa orang tidak sepenuhnya mempercayainya, namun mereka bersedia mempercayai bahwa itu adalah kebenaran dari hati mereka. Misalnya, Yan Cixing, pemimpin Sekte Shenhuo, adalah orang pertama yang berdiri. Orang ini takut pada Ye Bufan dari lubuk hatinya. Dia telah ditakuti beberapa kali sebelumnya, tapi sekarang dengan dukungan Raja Abadi Zixiao, dia tiba-tiba menjadi percaya diri. Menurutnya, hari ini adalah kesempatan terbaik untuk memberantas pemuda ini sepenuhnya, dan dia tidak boleh melewatkannya bagaimanapun caranya. Orang gila yang berani sekarang dalam bahaya di Zixiao. Raja Abadi bersedia membuka kolam abadi Zixiao untuk membantu semua orang meningkatkan kekuatan mereka, tetapi kamu begitu tidak berperasaan dan gila. Sungguh tidak manusiawi dan tidak layak menjadi makhluk abadi. Pada saat ini, dia berbalik dan menyerahkan kepada Raja Abadi Zixiao. Tolong, Tuan Raja Abadi, buatlah keputusan untuk kami dan bunuh pengkhianat ini. Di belakangnya, Bei Gongyue, pemimpin Sekte Aojian, dan Zhuge Qin, pemimpin Sekte Xuanwu, juga berdiri. Tolong, Tuan Raja Abadi, buatlah keputusan untuk kami dan bunuh pengkhianat ini. Mu Yuntian mengerutkan kening. Dalam hatinya, dia tidak mempercayai apa yang dikatakan Geng Junseng, tetapi dia tidak dapat membantunya saat ini. Lei Potian, pemimpin Sekte Abadi Pengendali Guntur, berdiri di dekatnya. Seperti Lei Dong sebelumnya, dia juga memilih untuk menonton dengan mata dingin. Namun, hanya ada sedikit orang yang setenang mereka berdua. Saat ini, kerumunan sedang heboh dan semua orang berteriak untuk membunuh Ye Bufan untuk membalaskan dendam muridnya yang telah meninggal. Kalian semua salah, kakak senior Ye tidak membunuhnya. Saat ini, suara yang jelas terdengar, dan Zhao Ya berdiri. Mulanzi juga melangkah maju, suaranya jelas dan tegas, saya bisa membuktikan kepada Tuan Ye bahwa dia bukanlah pembunuhnya. Bab 3524, Pembicaraan Manis. Zhao Ya dan Mulanzi berdiri berdampingan, menarik perhatian dan perhatian semua orang. Baru pada saat itulah semua orang ingat bahwa kedua orang ini berasal dari Sekte Tianyan, dan Mulanzi adalah putri pemimpinnya. Dia baru saja keluar dari kolam abadi Zixiao, jadi dia secara alami tahu apa yang terjadi di dalam. Melihat kedua orang itu berdiri, Ye Bufan mengangkat alisnya tetapi tidak menghentikannya. Dengan kekuatannya, dia sekarang dapat sepenuhnya menghancurkan Raja Abadi Zixiao dan semua anak buahnya. Alasan mengapa dia masih membuang waktu untuk menjelaskan di sini adalah karena dia memiliki tujuannya sendiri. Saya memiliki banyak kerabat dan wanita di dunia bawah. Saya tidak tahu kemana saya akan pergi setelah saya naik di masa depan. Oleh karena itu, dia harus mengendalikan Zixiao Tian dan tidak membuat terlalu banyak musuh. Jika dia tidak menjelaskan masalahnya dengan jelas dan langsung membunuh Raja Abadi Zixiao, itu sama saja dengan menyalahkan kepalanya karena membunuh ratusan murid. Dengan kekuatannya sendiri, seseorang tidak takut akan balas dendam orang-orang ini, tetapi begitu orang yang dicintai gagal untuk naik, dia mungkin menderita tangan beracun dari orang-orang ini, jadi dia harus menghindarinya sebisa mungkin. Zhao Ya mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Geng Junseng. Kamu tidak tahu malu, kamu menipu tuanmu, menghancurkan leluhurmu, dan membunuh sesama muridmu. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk berdiri di sini dan berbicara? Tidak menyangka pihak lain akan mengatakan hal seperti itu, namun ekspresinya masih sangat tenang,
dan wajahnya dipenuhi amarah yang wajar. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Saya, Tuan Geng, selalu berperilaku jujur dan jujur. Saya tidak pernah melakukan apapun dengan hati nurani yang bersih. Sebaiknya Anda berwajah terhadap semua orang yang hadir berkata. Geng Junseng hanya berbicara omong kosong. Dia berbicara omong kosong. Sekarang setelah dia berbicara, saya akan menunjukkan kepada semua orang jenis binatang apa dia. Kakak perempuan junior Zhao Ya dan saya telah melihat dengan mata kepala sendiri sebelumnya di alam iblis bahwa tetua kedua Zhao Jiushu meninggal di tangannya. Termasuk Gao Ming dan Meng Haichen dari Sekte Aojian, mereka juga dibunuh olehnya dengan tangannya sendiri. Hanya mengatakan bahwa Tuan Ye yang melakukannya sudah dijebak sepenuhnya. Mulanzi sangat fasih dan dapat menjelaskan dengan jelas apa yang terjadi hanya dalam beberapa kata. Termasuk bagaimana dia, Ye Bufan dan yang lainnya bersembunyi di kegelapan untuk mengamati, dan bagaimana Geng Junseng mengambil tindakan, tanpa melewatkan satu detail. Pun beberapa orang mengetahui bahwa 5 tetua dari Sekte Aojian telah jatuh dan kekuatan mereka berkurang drastis, namun mereka tidak menyangka ada begitu banyak hal yang tersembunyi di belakang mereka. Termasuk Bei Gongyue, pemimpin dari Sekte Aojian, yang memilikinya kepercayaan besar pada Geng Junseng sebelumnya, jadi dia percaya apapun yang dikatakan pihak lain, dan tidak pernah berpikir bahwa mungkin ada makna tersembunyi lain di balik kematian 5 tetua. Ekspresi Raja Abadi Zixiao bergerak sedikit, tetapi dia tidak berbicara tidak ada gunanya baginya sekarang. Tidak peduli apakah dia masih hidup atau sudah mati. Bei Gongyue tampak murung dan suka membunuh, katakan padaku, benarkah begitu? Geng Junseng sangat ketakutan hingga dia gemetar dan berkata dengan cepat, Tuan, jangan dengarkan omong kosong kedua wanita itu. Mereka semua tidak jelas tentang hubungan mereka dengan Ye Bufan, dan kata-kata mereka tidak dapat dipercaya. Setelah dia mengatakan ini, ekspresi Bei Gongyue menjadi sangat lembut, dan semua orang di sekitarnya juga menunjukkan ekspresi keraguan. Ratusan murid memasuki kolam abadi Zixiao, dan Mulanzi serta Ye Bufan keluar bersama, yang menunjukkan bahwa hubungan mereka tidak biasa. Melihat kata-katanya berpengaruh, Geng Junseng dengan cepat menyerang saat setrika masih panas. Master Sekte, semuanya, lihat pria bernama Ye itu. Pria ini adalah pekerja lepas. Yang terbaik darinya adalah menyihir wanita. Jika tidak ada yang lain, Anda akan mengetahuinya hanya dengan melihat wanita di sekitarnya. Mulanzi dan Zhao Ya pasti tersihir olehnya, jadi mereka memfitnah saya. Semua ini salah dan tidak masuk akal. Petik 2. Ini, semua orang yang hadir memandang Ye Bufan secara serempak. Di sampingnya ada Leng Qingqiu, Jin Meier, Xiao Qing, Situ Dianmo, dan Suan Yuan Linglong. Secara keseluruhan, setiap wanita sangatlah cantik dan memiliki ciri khasnya masing-masing. Biasanya, agar wanita cantik dan luar biasa mendapatkan berkah yang membutuhkan 8 kehidupan untuk dikembangkan, tetapi pihak lain disukai oleh begitu banyak wanita cantik, dia pasti memiliki kemampuan yang tidak diketahui. Dari segala macam rasa iri dan benci, semua orang langsung percaya dengan apa yang dikatakan Geng Junseng. Melihat ekspresi semua orang, Mulanzi menjadi sedikit cemas, jangan dengarkan omong kosong Geng Junseng. Tuan Ye dan kami hanyalah teman biasa. Kami mengatakan yang sebenarnya. Yan Cixing tersenyum dingin, teman biasa, dia telah membunuh begitu banyak orang, tapi hanya kalian berdua yang tersisa, dan kamu benar-benar menyebut kami teman biasa. Apakah kamu benar-benar mengira kami idiot? Kamu tidak tahu malu. Mulanzi dan Zhao Ya sangat marah karena mereka pipiku memerah. Tapi menghadapi situasi ini, aku tidak bisa menemukan alasan yang tepat untuk membantahnya. Geng Junseng diam-diam bersukacita di dalam hatinya dan memasang ekspresi serius, 2 saudara perempuan junior, saat ini, tidak bisakah kamu melihat wajah aslinya dengan jelas? Ye Bufan tercela dan tidak tahu malu. Yang terbaik darinya adalah menipu wanita lainnya. Jika tidak, anggap saja Suan Yuan Linglong di sebelah Anda awalnya adalah rekan Tao saya di dunia kultivasi. Dia akhirnya datang ke dunia abadi, tetapi ditipu olehnya.
Segera kembali dan berhenti bersikap keras kepala. Geng Junseng, bisakah Anda memberi saya sedikit wajah? Mata Suan Yuan Linglong dipenuhi amarah. Geng Junseng berkata dengan penuh kasih sayang, Linglong, aku tahu kamu ditipu olehnya. Kembalilah padaku. Setelah kamu kembali padaku, aku akan memperlakukanmu seperti sebelumnya. Orang bernama Ye telah melakukan kejahatan keji dan membunuh begitu banyak murid inti dari sekte, dia pasti akan mati hari ini. Keterampilan akting dan kemampuan orang ini untuk menarik kebencian adalah yang terbaik. Setelah mengatakan ini, mata sekte besar memandang Ye Bufan dengan niat membunuh. Geng Junseng menjadi semakin bangga dan memandang Ye Bufan dengan arogan, iya, izinkan saya memberitahu Anda bahwa retorika tidak ada gunanya menghadapi fakta. Saya menyarankan Anda untuk berlutut dan mengakui kesalahan Anda sesegera mungkin. Berkata, retorika tidak ada gunanya menghadapi fakta. Tidak ada gunanya. Ye Bufan tersenyum sedikit, memutar pergelangan tangannya, dan sebuah batu muncul di telapak tangannya, dan kemudian sebuah gambar diproyeksikan ke udara. Batu Suanying. Orang-orang dari berbagai sekte hendak mengambil tindakan, tetapi mereka berhenti lagi dan tanpa sadar melihat gambar di udara. Ketika dia melihat gambar yang direkam oleh Batu Suanying, hati Geng Junseng tenggelam ke dasar hatinya. Dia tidak pernah bermimpi bahwa adegan sektenya sendiri yang saling membunuh akan terekam. Faktanya, Ye Bufan punya rencananya sendiri. Pertama-tama, dia keluar dari departemen khusus dan memiliki kebiasaan memotret semuanya. Selain itu, pertimbangan awal Suan Yuan Linglong adalah dia takut ditipu oleh Geng Junseng, seorang munafik, jadi dia mencatat semuanya. Ketika mereka pertama kali bertemu, Suan Yuan Linglong terlalu bertekad. Bahkan jika dia menunjukkan video ini, dia tidak akan mempercayainya. Jadi dia tidak menggunakannya, dan sekarang dia hanya menggunakannya untuk mengungkap kebohongan Geng Junseng. Di udara, Geng Junseng membunuh Zhao Jiushu, Bai Mengyao dan Wu Yuanlang, dan secara pribadi membunuh Gao Ming dan Mo Haichen. Tempatnya sunyi, dan suasananya langsung berubah. Seperti yang Ye Bufan katakan tadi, fakta lebih baik daripada kata-kata, dan jelas siapa yang berbohong. Orang yang paling kesal adalah Bei Gongyue. Dalam kemarahan yang luar biasa, matanya seperti api, Geng Junseng, ini hal baik yang kamu lakukan. Bab 3525, dipotong-potong dengan 1000 potongan. Aku menghadapi fakta, tidak peduli seberapa fasih atau tidak tahu malunya Geng Junseng, dia tidak dapat menjelaskan hal seperti itu. Sekarang dia tidak punya pilihan lain, dia hanya bisa menoleh dan menatap Raja Abadi Zixiao. Dia yang menipu tuannya dan menghancurkan leluhurnya, menyakiti sesama muridnya, dan begitu tidak tahu malu harus dipotong-potong dengan ribuan luka. Kata-kata lurus dari Raja Abadi Zixiao tidak ada gunanya bagi Geng Junseng saat ini mata. Awalnya, saya ingin menunggu sampai saya menangkap Suan Yuan Linglong dan membunuhnya, tetapi sekarang saya tidak perlu melakukannya sendiri, sehingga saya tidak perlu repot. Terlebih lagi, ketika memasuki Zixiao Immortal Pond, 10 puncak Daluo Immortal setelah mati, dan hanya ada satu yang masih hidup, jadi lebih baik untuk memberantas akar permasalahannya. Kamu, Geng Junseng terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Raja Abadi Zixiao akan mengabaikannya dan menjatuhkan hukuman mati padanya dengan kata-katanya. Kamu, karena kamu tidak baik, maka jangan salahkan aku karena tidak adil. Melihat bahwa tidak ada harapan untuk bertahan hidup, dia ingin mempublikasikan apa yang telah dilakukan Raja Abadi Zixiao, termasuk tubuh 9 embrio teratai surga. Tapi siapakah Raja Abadi Zixiao? Bagaimana seekor rubah tua yang telah hidup selama puluhan ribu tahun bisa membiarkannya berhasil? Kata-kata Geng Junseng tiba-tiba berhenti di tengah kata-katanya, dan dia tidak dapat mengeluarkan suara lagi. Di hadapan Raja Abadi pada puncaknya, dia tidak berbeda dengan seekor semut. Sangat mudah untuk membuatnya hidup, mati, dan membuatnya tidak dapat mengeluarkan suara. Dalam kepanikan, Geng Junseng berbalik dan ingin melarikan diri. Tetapi Bei Gongyue tidak memberinya kesempatan sama sekali. Kilatan cahaya pedang menyala, dan ketika semua orang melihat ke atas, hanya segumpal daging dan darah yang tersisa, dan bahkan jiwa pun terpotong-potong.
Melihat adegan ini, Ye Bufan, Zhao Ya, dan Mulanzi merasa bahagia di hati mereka. Mereka dengan jelas melihat semua yang dilakukan Geng Junseng. Orang yang tidak tahu malu seperti itu tidak pantas hidup di dunia. Nasib terbaik baginya adalah dipotong-potong oleh ribuan luka. Bahkan Suan Yuan Linglong berdiri di dekatnya dengan ekspresi tenang. Orang yang meninggal hanyalah penjahat tercela, bukan lagi kakak senior geng yang dia impikan saat itu. Raja Abadi Zixiao melambaikan tangannya, hal semacam ini bukan apa-apa baginya, dan matanya kembali tertuju pada Ye Bufan. Geng Junseng pantas menerima kejahatannya, tetapi hanya sedikit dari kalian yang keluar dari seluruh kolam abadi Zixiao. Masalah ini masih perlu diselesaikan dengan baik. Katakan padaku, bagaimana orang-orang di dalam bisa mati? Hidup selama puluhan ribu tahun rubah tua masih sangat mampu, dan Raja Abadi Zixiao memisahkan kebohongan Geng Junseng dari Ye Bufan hanya dalam beberapa kata. Apakah kamu tidak tahu lebih baik dariku bagaimana kamu mati? Ye Bufan mencibir, kamu mengirim Geng Junseng untuk membawa 10 Dewa Daluo Puncak ke kolam abadi Zixiao, untuk membunuh murid dari berbagai sekte. Semuanya, itu yang kamu lakukan. Sebagai Raja Abadi yang bermartabat, tidakkah kamu berani melakukannya? Itu tidak masuk akal. Raja Abadi Zixiao menggelengkan kepalanya, setiap orang yang masuk adalah elit Zixiao Tian saya, dan mereka semua berada di bawah panji saya. Murid, bagaimana saya bisa melakukan hal seperti memotong lengan saya? Sebagai orang tua dan licik, dia tahu bahwa beberapa orang yang hadir sudah curiga padanya. Justru karena itulah dia tidak mengambil tindakan secara langsung. Jika dia langsung membunuh pemuda di depannya, maka akan dengan mudah menimbulkan kecurigaan dari 5 sekte besar. Sebagai orang yang berkuasa di tingkat puncak Raja Abadi, dia tidak takut akan balas dendam orang lain, tetapi dia takut orang-orang ini memikirkan motifnya. Akan sangat buruk jika saya akhirnya memikirkan tubuh Suan Yuan Linglong dan tubuh janin teratai 9 surga. Menurut idenya, dia menyalahkan Ye Bufan atas pembunuhan murid-murid ini, dan kemudian orang-orang dari 5 sekte besar membunuhnya. Tentu saja, dia tidak membuat keputusan ini begitu saja. Dia memiliki pemahaman mendetail tentang masa lalu Ye Bufan. Saya tahu bahwa meskipun pria ini memiliki banyak wanita, dia sangat mencintai masing-masing wanita dan tidak akan mengecewakannya atau menyerah sedikit pun. Jadi dia yakin Ye Bufan tidak akan menceritakan rahasia tubuh teratai 9 surga di depan umum, tetapi dalam kasus ini pihak lain tidak akan bisa menjelaskan motifnya sama sekali, dan dia tidak akan bisa meyakinkan orang lain. Ye Bufan tahu betul apa yang dipikirkan lelaki tua ini, tapi apakah dia benar-benar berpikir tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengatasinya? Dia tersenyum bercanda, Tuan Raja Abadi, pernahkah Anda memikirkan sebuah pertanyaan? Mata Raja Abadi Zixiao berkedip. Apa maksudmu? Itu batu Suanying. Saya tidak hanya memiliki satu bagian pun. Berbicara, memutar pergelangan tangannya, batu Suanying lainnya muncul di telapak tangannya. Ini. Ekspresi Raja Abadi Zixiao berubah, dan dia ingin langsung membunuh pemuda di depannya, tapi ini seperti membenarkan kata-kata pihak lain yang menyamar. Setelah ragu-ragu, dia masih menahan diri dan tidak mengambil tindakan. Menurut pendapatnya, pihak lain mungkin menggunakan batu Suanying untuk menipunya. Tapi gambaran yang muncul kemudian benar-benar menghilangkan idenya. Wajah Geng Junseng muncul lagi di depan semua orang, dan di belakangnya ada 9 Dewa Daluo Puncak yang mengenakan topeng emas. Melihat pemandangan di kolam abadi Zixiao, Raja Abadi Zixiao segera menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres, dan menembakkan angin jari yang tajam ke batu Suanying dengan jentikan jarinya. Serangan Raja Abadi di puncaknya, meski hanya jari angin, tetap memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Tetapi pada saat ini, sosok itu berkedip, dan lampu merah lainnya keluar dari belakang Ye Bufan, bertabrakan dengan angin jari. Yang mengambil tindakan adalah Situ Dianmo. Dia selalu siaga, selalu waspada, tidak pernah membiarkan suaminya terluka. Hanya mendengar ledakan, lampu merah menghilang, dan angin jari yang ditembakkan oleh Zixiao Immortal King juga benar-benar rusak dan menghilang dalam kehampaan. Ekspresi semua orang berubah saat ini. Semua orang kuat hadir.
Semua orang dapat melihat bahwa gerakan ini setara dengan gerakan Raja Abadi Zixiao. Wanita muda seperti itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Monster macam apa yang ada di sekitar pria ini? Bahkan Raja Abadi Ibu Kota Ungu terkejut. Dia belum mengetahui asal-usul dan detail Situ Dianmo ketika dia mengaktifkan sistem intelijen sebelumnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia begitu kuat. Orang yang kuat di tingkat puncak Raja Abadi sudah cukup untuk mengubah banyak hal, dan segala sesuatunya tidak sesederhana yang mereka kira. Sementara semua orang tercengang, tawa arogan Geng Junseng datang dari gambaran batu Suanying. Hati dingin, bagaimana mungkin? Bukankah ini kambing hitam sepertimu? Kaulah yang membunuh orang-orang di sini. Kamulah yang ingin merebut sumber daya. Itu semua adalah ketidakmanusiawianmu dan ketidakmanusiawianmu. Jadi kematiannya dari orang-orang ini akan diingat di kepala Anda, meskipun Anda mati di sini. Orang-orang dari 5 sekte besar akan datang untuk menyelesaikan masalah dengan wanita Anda pulih juga. Dalam keheningan langit, suara ini terdengar sangat keras, menggetarkan hati semua orang pada saat yang bersamaan. Petik 2. Tidak ada lagi ketegangan tentang masalah ini. Semua yang Ye Bufan katakan sebelumnya adalah benar. Memang benar Raja Abadi Zixiao yang mengirim orang untuk membunuh para murid yang memasuki kolam abadi Zixiao. Setelah kejutan singkat, hati orang-orang ini dipenuhi dengan kemarahan. Lei Dong adalah murid Lei Potian yang paling dicintai. Pada saat ini, dia tidak lagi ingin menonton dengan acuh tak acuh, dan suaranya yang dalam penuh dengan kemarahan. Andalah yang membuka Zixiao Immortal Pond, jadi mengapa Anda menyerang murid kami? Yang lain tidak berbicara, tetapi mereka semua menoleh. Mata mereka penuh dengan keterkejutan, kemarahan, dan kebingungan.